Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di masjid ini di hari terakhir bulan Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah pada hari ini juga pertemuan terakhir kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Siang ini kita akan mengkaji mulai dari hadis 38 sampai 42. Kita awali dari hadis nomor 38. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata. Ini hadis qudsi ketiga yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada banyak para ulama yang menyusun hadis qudsi. Jadi ada kitab khusus yang disusun oleh para ulama yang menghimpun hadis-hadis qudsi. Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berkalam, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan padanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubasiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Walain sa'alani la'u'tiyannahu walain ista'adani la'u'idhannahu. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri,
Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jamaah sekalian, pada kali ini saya hanya menyampaikan dua sisi pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wali Allah. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang padanya. Jamaah sekalian, bagian ini memberi isyarat tentang agungnya kedudukan para wali Allah. Siapakah yang disebut dengan wali itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa wali Allah itu adalah orang yang mengenal Allah, selalu mentaatinya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Inilah wali. Sehingga ada satu ayat berbunyi, ala inna awliya Allahi humul muttaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, wali tidak didasarkan pada khawarikul adat yang bisa dilakukannya. Khawarikul adat itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi kalau seseorang bercerita tentang wali, kadang yang diceritakan kan hal-hal yang di luar kebiasaan. Oh, dia wali, dia sholat Jumatnya nggak pernah di Indonesia, sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Aku jam 7 di dia kena sholat Jumat di Masjidil Haram. Gitu. Jadi ya kerap kali yang jadi tolak ukurnya adalah khawarikul adat. Padahal siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya ia sedang berjalan menuju kedudukan wali Allah. Kemudian yang kedua, At-Tufi mengatakan hadis ini merupakan asas tentang jalan menuju Allah Azza wa Jalla dan metode supaya bisa mengenal dan meraih cinta Allah. Karena pelaksanaan kewajiban batin yaitu iman dan kewajiban zahir yaitu Islam dan gabungan dari keduanya yaitu ihsan, semuanya terdapat dalam hadis ini. Nah, jamaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya perkara yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah ketika kita melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Makanya jemaah sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata, dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa melaksanakan amalan yang wajib merupakan tindakan yang paling dicintai oleh Allah. Jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuadda al-fariidata. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah sunnah
kecuali apabila amalan ibadah yang wajib telah ditunaikan. Karena jamaah sekalian, fungsi ibadah-ibadah sunat itu sebagai penambal. Sedangkan yang pokok adalah ibadah wajibnya. Sehingga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh seseorang hingga ia telah menunaikan kewajibannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, oleh karena itu wajib bertaqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib sebelum menjalankan amalan yang sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunnah terhitung sebagai ibadah jika amalan yang wajib sudah dikerjakan. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita renungkan, amalan-amalan sunnah itu disyariatkan dalam rangka menjaga amalan-amalan wajib. Logika sederhananya jemaah sekalian, kalau orang terbiasa saum sunat, apa mungkin dia akan mengabaikan saum Ramadan? Kayaknya enggak. Kalau orang yang terbiasa melaksanakan sholat sunat, apa mungkin ia akan mengabaikan sholat wajib? Kayaknya enggak. Kalau orang terbiasa bersedekah, apa mungkin ia akan mengabaikan zakat? Nah, maka disyariatkannya amalan-amalan sunnah itu justru agar terjaga, terpelihara amalan wajib. Jadi kalau kata orang Sunda, anu sunat wae dilakukan komodein wajib. Oleh karena itu menyimpang dari tujuan ini ketika ada orang yang melaksanakan yang sunat mengabaikan yang wajib. Kalau orang mengamalkan yang sunat tapi mengabaikan yang wajib. Saya kadang jamaah sekalian, ini ya, belok dikit. Ada orang dianugerahi anak. Islam mengajarkan untuk mengakekahi anak itu. Ya. Kemudian banyak yang, aduh, abis cenah di akekah mah teu bisa. Gitu. Itu bisa termasuk nanti gak ada uangnya gitu. Cenah gentos saya kusyukuran gitu. Padahal ketika syukuran itu habis uang gede juga. Iya, habis uang gede juga ya. Ya lebih lah dari 1 juta. Padahal kalau skala prioritas ya mendingan eka tanpa harus kumpul kan. Jamaah sekalian, eka itu kan bukan bagiin ya sudah paket lengkap ya kan, nggak apa-apa dibagikan dagingnya juga. Kalau kita mun kudu di pasar kudu kieu mah udah beli aja daging, beli kambing ya, sembeli kemudian dagingnya jika kurban weh ya, kayak kurban bungkusan bagikan selesai, tertunaikan kewajiban ia untuk mengakekahi anak. Nah jemaah sekalian, Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil sebagian ulama besar zaman dulu yang mengatakan begini, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa disibukkan dengan perkara wajib
sehingga melupakan perkara sunat, maka ia termaafkan. Orang nih yang wajib saja nih, yang sunatnya ia abai, tapi yang wajib terjaga, maka termaafkan. Tapi wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa orang yang amalan sunnatnya itu menyibukkan ia dari yang wajib, maka dia tertipu. Ai salat tahajud rajin, ai salat subuh keberangan wae. Eta. Nah, ini dua poin ya. Pertama berkaitan dengan keutamaan wali, yang kedua tentang memprioritaskan amalan wajib. Sebetulnya dari sini banyak pelajarannya ya. Nantilah di sesi yang lebih panjang ya kita urai. Insyaallah. Kemudian yang berikutnya hadis nomor 39. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati." Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku pertama al-khata. Ya. Kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan dan lupa, wa mastukrihu alaihi dan dipaksa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kesalahan tidak disengaja, atau lupa, atau dipaksa, maka terbebas dari hukum. Ya. Dalam riwayat yang lain, pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. Nah, jadi itu maksud dari tajawazali an ummati, itu maksudnya adalah wada'a an ummati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dari umatku. Jamaah sekalian, dan ini bagian dari rahmat Allah, ini bagian dari kasih sayang Allah. Makanya kalau orang lagi saum, ya, kemudian lupa ia makan minum siang hari, ya, maka saumnya tetap sah. Jadi ketika ia ingat, ya, dia tinggalkan itu, kemudian dia lanjutkan saumnya. Tapi kalau ketika ingat dilanjutkan, ya batal. Pas makan gitu ya, pas lagi minum, mau minum, ingat, aduh. Ibnu Taimiyah mengatakan, man fa'ala mahdhuran mukhti'an aw nasiyan lam yu'akhidhu Allah bidzalik wa hina idzin yakunu bimanzilatin man lam yaf'alhu fala yakunu alaihi ismun wa man la isma alaihi lam yakun 'asiyan wala murtakiban lima nuhiya anhu wa hina idin fayakunu qad fa'ala ma umira bihi wa lam yaf'al ma nuhiya anhu wa mithlu hadza la yubtilu inadatahu la yubtilu ibadatahu innama yubtilu ibadat idza lam yaf'al ma umira bihi aw fa'ala ma hudhira alaihi.
Siapa saja yang melakukan perkara yang dilarang dalam keadaan keliru atau lupa, Allah tidak akan menyiksanya karena hal itu. Kondisinya seperti tidak pernah berbuat kesalahan tersebut, sehingga ia tidak dihukumi dosa. Jika tidak berdosa, maka tidak disebut ahli maksiat dan tidak dikatakan terjerumus ke dalam dosa. Jika ia masih dicatat melakukan yang diperintah dan tidak mengerjakan yang dilarang, semisal dengan ini tidak membatalkan ibadahnya. Ibadah itu batal jika tidak melakukan yang Allah perintahkan atau melakukan yang dilarang. Ya seperti saum tadi. Jadi walaupun orang melakukan perkara yang dilarang, tapi karena dia tidak tahu. Nah, tapi jamaah sekalian, lupa itu tidak menggugurkan kewajiban. Kita ambil contoh gini nih. Orang ya lupa belum sholat, ya. Misalnya ia bisa orang ketiduran gitu ya, atau misalnya ya ada sesuatu yang pada akhirnya dia blank saja ya. Maka lupanya itu tidak menggugurkan kewajiban. Artinya ketika dia ingat, maka ia tunaikan kewajiban yang ia lupakan tadi. Kan ketika orang lupa gak sholat, atau misalnya ketika tidur, kan ketika dia bangun dia tetap wajib melaksanakan sholat. Atau misalnya orang yang lupa kalau di bulan ini itu haul zakatnya, ya kan ya, haul zakatnya nih, lupa, ya. Pas dia lihat catatan, oh iya, harusnya saya mengeluarkan zakat, ya, zakat bisnis saya itu bulan ini, ya, udah kelewat tuh. Nah, maka ketika kelewat, ininya nggak gugur, ya, kewajiban zakatnya nggak gugur, maka dia tunaikan ketika dia ingat. Nah itu kalau berkaitan dengan perintah, ya, kalau berkaitan dengan berikutnya hadis nomor 40. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Jamaah sekalian, kita perhatikan nih, Pak. Ya. Ini cuplikan-cuplikan yang dikemukakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi isyarat betapa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Jadi Nabi itu kadang memegang pundak sahabatnya. Bahkan jamaah sekalian, ada orang, Pak, itu yang pernah tangannya itu, ya, telapak tangannya itu dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium tangan orang itu, ya, sebagai bentuk pujian ia sebagai pekerja keras sehingga kedua tangannya kasar. Kita ini kan kalau tangan kasar malu, ya. Apalagi kalau perempuan. Oh, kalau perempuan pakai hem body, ya, biar biar licin lah tangan. Rasulullah SAW sampai mencium tangan. Nah, ini memberi isyarat bagaimana kedekatan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Abdullah bin Umar itu kan sahabat muda, Pak. Abdullah bin Umar itu sahabat muda. Dan jamaah sekalian, kita rasakan ya, bagaimana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh kita, ya, dengan diawali terlebih dahulu seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Nih jamaah sekalian, ngasih nasihat nih sama anak-anak. Mana yang lebih nerap ini, ya? Ketika kita peluk dia, gitu kan ya? Hah? Kita peluk dia, kemudian kita kasih nasihat itu.
Biasanya nasihat-nasihat kita itu lebih manjur dibandingkan formil kita. Kamu duduk situ. Ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan. Wah, kayak gitu kayaknya tegang malah si anak. Ya, jadi bangun kedekatan dengan. Makanya jemaah sekalian, kita ini sudah seyogyanya menata kayak masjid gitu ya, madrasah, menjadi lingkungan yang ramah anak. Jadi bagaimana anak-anak itu merasa nyaman ya ketika berada di masjid, anak-anak itu merasa nyaman, betah lah. Malah kalau bisa ya sentral main anak-anak itu mendingan di masjid ya Mas. Budak teh ulin teh mending di masjid lah. Saya dulu waktu kecil itu mungkin hampir separuh waktu itu di masjid ya sekalian. Sampai tidur juga dengan teman-teman di masjid aja tidur. Babatur pun ada di masjid banyak. Babatur. Itu jadi ya bikin ya bukan berarti jadi parindah karemping kadi. Maksud saya masjid yang ramah dengan anak-anak sehingga anak-anak itu merasa betah di masjid gitu ya. Ai budak betah di masjid mapan waktu sholat piraku pada main ya, sholat ikut sholat. Gitu. Jadi bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang dekat dengan masjid. Nah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti musafir. Lalu jemaah sekalian, Abdullah bin Umar ya, ia berkata ini sebagai apa ya? Sebagai respon ia terhadap apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyampaikan nasihat kepada kita. Idza amsayta fala tangtadilis sabah wa idza asbahta fala tangtaziril masa. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan kau tunggu datangnya waktu pagi. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan kau tunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqamika. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakan waktu hidupmu sebelum datang saat matimu. Nah, jamaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyebutkan bahwa hadis ini jadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan. Jamaah sekalian, kita ini kan suka bikin planning itu planning di dunia jamaah sekalian. Ya. Wah, engke lah lamun budak geus gede mah nantilah nikahnya mau dianu. Padahal budak nate di SMP kene. Jadi kita kadang membuat planning ya, membuat perencanaan itu untuk kehidupan kita di dunia ini. Jadi mengandai lagi, ya terus kita mengandai. Nah, hadis ini jamaah sekalian itu mengingatkan kita untuk bercermin pada akhirat. Ya. Jadi visi kita itu bukan hanya sekedar sebatas di dunia ini, tapi visi kita itu di akhirat nanti. Kita ini di dunia ini jamaah sekalian hanya singgah sementara. Dan jamaah sekalian, singgah kita di dunia ini enggak lama loh Pak. Nabi menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu ladi. Hanya sedikit orang yang melewati angka 70 tahun. 70 tahun itu sebentar loh jemaah sekalian. Kalau kita di bulan Ramadan ya rasanya baru kemarin aina tos atau sandai, ya sebentar jamaah sekalian.
Nabi pernah bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minina jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin. Orang-orang miskin dari kalangan orang-orang yang beriman, ia akan masuk surga lebih dulu dari orang-orang kaya. Jeda waktunya setengah hari. Tapi setengah hari di akhirat itu kalau dikonversikan dengan waktu dunia, khamsimi'ati amin, 500 tahun. Berarti kalau satu hari 1000 tahun. Kalau 1,5 jam di akhirat itu jamaah sekalian, kalau dikonversikan dengan waktu dunia itu 62,5 tahun. Jadi 62,5 tahun di dunia itu di akhirat hanya 1,5 jam. Jadi sebentar jamaah sekalian. Oleh karena itu kita rangkai cita-cita untuk di akhirat nanti. Dunia ini hendaklah tidak dijadikan negeri dan tempat tinggal, sehingga kita jadi merasa tenang ketika berada di dalamnya. Hendaklah dunia hanya dijadikan sebagai tempat persiapan peralatan untuk perjalanan. Wasiat para nabi dan pengikutnya telah sama dalam hal ini. Allah Azza wa Jalla menyampaikan di surah Ghafir ayat 39, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa annal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ini disampaikan oleh seluruh para nabi dan para rasul kepada kaumnya. Yang ke-41, An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As. Ini anaknya Amr bin As ya. Salah seorang sahabat yang dikenal ulung dalam melakukan diplomasi ya, Amr bin As itu. Nah, anaknya adalah Abdullah bin Amr bin As. Qala, ia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa ini. Jamaah sekalian, hadis ini Pak, secara sanad dhaif. Jadi jamaah sekalian, secara sanad menurut penelitian para ulama ahli hadis, hadis ini dhaif gitu. Namun secara matan atau isi dari hadis ini sahih. Coba perhatikan lo jemaah sekalian isinya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mengikuti apa yang aku bawa ini, hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa ini. Maksudnya apa jemaah sekalian? Mengikuti Islam, mengikuti tuntunan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jemaah sekalian, secara isi hadis ini benar, tapi secara sanad hadis ini dhaif. Jadi jamaah sekalian, satu hadis dhaif itu belum tentu isinya tidak bisa diterima. Bisa jadi ada hadis yang dhaif sanadnya, tapi isinya bisa diterima. Mengapa? Karena isinya sama dengan apa yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih lainnya. Saya sampaikan di faedah hadisnya, walau hadis ini hadis dhaif, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan pensahihan hadis ini sebagai hadis yang valid jauh sekali dari berbagai peninjauan. Maksudnya Imam Nawawi itu kan menyebut hadis ini hasan sahih. Nah, tapi menurut Ibnu Rajab Al-Hambali enggak. Dilihat dari berbagai sisi sanadnya enggak sahih. Hanya makna hadis tersebut menurut Ibnu Rajab Al-Hambali
Kita dikatakan memiliki iman yang sempurna, yang sifatnya wajib ketika kita tunduk pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mencintai perintah dan membenci setiap larangan. Nah, didasarkan pada ini, maka dari sisi matan hadis ini sahih. Nah, saya kutip surat An-Nisa ayat 65 ya. Surat Al-Ahzab ayat 36, ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk mengikuti apapun yang diputuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terakhir hadis nomor 42. An Anas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Anas bin Malik maksudnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala. Nah, ini yang keempat nih. Berarti ada 4 ya, ada 4 hadis qudsi dalam Al-Arba'in Nawawi. Inilah hadis qudsi keempat. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Ya bani Adam, innaka lau ataitani biqarabil khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Kemudian yang ketiga, hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau memintaku tanpa menyekutukanku dengan apapun juga, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jamaah sekalian, ada 2 poin. Ya, 2 poin juga yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan hadis ini. Pertama, hadis ini hadis yang memberi motivasi pada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Azza wa Jalla selain doa. Nah, makanya berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Ad'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lakin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi harus optimis, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kan jamaah sekalian, nggak mesti doa sekarang dikabulkan sekarang. Saya pernah menyampaikan ya, Nabi Ibrahim itu Pak, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar di Mekah itu diutus seorang Rasul. Nabi Ibrahim saat itu Pak baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3000 tahun setelah itu. Kan terpaut jauh jemaah sekalian dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jemaah sekalian, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan gini, ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda salasin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyadkhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su' mislaha. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan dirinya dari kejelekan yang semisal. Nah, jadi jamaah sekalian, asalkan kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Hanya bagaimana Allah mengabulkan doa kita, itu hak prerogatif Allah. Jadi kita tidak maksa. Kita ini kan persepsinya gini jamaah sekalian. Kebanyakan orang persepsinya dikabulkan doa itu kalau ia minta A datangnya A, minta B datangnya B. Kan gitu jamaah sekalian. Padahal jamaah sekalian, saya buat analogi gini nih. Kalau jamaah sekalian anak SD Pak ya, minta diberiin motor, ya Pak, udahlah kita kasih sepeda aja. Hah? Kita kasih sepeda tuh, yang bagusan lah sepedanya. Padahal anak itu mintanya motor, yang kita kasih sepeda. Mengapa? Sebab dalam pandangan kita nih sebagai orang tuanya, yang pas untuk anak seusia dia itu sepeda, bukan sepeda motor. Nah gitu jemaah sekalian. Allah Rabbul Alamin maha mengetahui tentang kadar kita nih, apa yang diinginkan oleh kita ini. Makanya jemaah sekalian, gak serta-merta berdoa sekarang dikabulkan sekarang. Bisa jadi iya dikabulkan, atau bisa jadi Allah simpan jadi pahala bagi dia. Sehingga jamaah sekalian, konon ada orang Pak, ketika dia buka catatan itu kaget dia, karena ternyata amal solehnya banyak. Ketika ditanyakan, ini doa-doa yang ia panjatkan. Tapi nggak boleh juga kita berdoa, ya Allah saya berdoa, tapi nggak usah dikabulin, masukin saja ke rekening amal soleh saya. Kemudian yang berikutnya, Allah menghindarkan dirinya dari kejelekan. Yang berikutnya, faidah yang kedua, Syekh Sulaiman bin Abdullah Muhammad At-Tamimi mengatakan, hadis ini menunjukkan pahala yang besar dari tauhid, yang menunjukkan luasnya karunia Allah. Karena dalam hadis ini dijanjikan bahwa siapa di antara hamba yang mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi dan ia mati di atas tauhid, maka ia akan mendapatkan ampunan terhadap dosa sepenuh itu pula. Asalkan apa jemaah sekalian? Tidak melakukan perbuatan syirik, tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, mentauhidkan Allah, kata Ibnu Rajab, adalah sebab utama mendapatkan ampunan. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka ia akan luput dari ampunan Allah. Nah, makanya jamaah sekalian, selain kita semangat beramal, juga kita semangat untuk menjaga tauhid kita, ya, menjaga tauhid kita jangan sampai dinodai oleh noda-noda syaitan. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kemudahan kepada kita untuk bisa mengkhatamkan kitab Al-Arba'in, ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya, saya kalau ada banyak kesalahan, ya beristighfar pula kepada Allah Rabbul Alamin. Astagfirullahaladzim. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla jika apa yang disampaikan ini terdapat banyak kehilapan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah berpijak di jalannya.
Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila liqa'i ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.